Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Ivoni Uli Eloresi Marmata dengan NIM PO 7124 1250 070. Saya Hania Azara dengan NIM PO 7124 12566. Dan saya Cantika Septianingsih PO 7124 1250 430. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur tekanan darah, serta menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Organ utama dalam sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam produksi hormon seperti eritropoietin dan renin. Anatomi dan fungsi ginjal. Ginjal merupakan organ utama sistem perkemihan yang berjumlah 2 buah, berbentuk seperti kacang dan terletak di bagian posterior rongga abdomen, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Struktur ginjal. Secara anatomi, ginjal terdiri dari 1. Konteks ginjal, bagian luar tempat filtrasi darah. 2. Medula ginjal, bagian dalam terdiri dari piramida ginjal. 3. Pelvis renalis, bagian tengah sebagai penampung urin sementara. Unit fungsional terkecil ginjal adalah nefron yang jumlahnya sekitar 1 juta di setiap ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, ductus collectivus. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi penting: menyaring darah dan membentuk urin, mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur kadar elektrolit, menjaga keseimbangan pH darah, mengatur tekanan darah melalui sistem renin angiostensin, menghasilkan hormon eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. Bagian 2. Fisiologi pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama adalah tahapan filtrasi atau penyaringan. Terjadi di glomerulus, darah disaring sehingga menghasilkan filtrat glomerulus yang mengandung air, glukosa, asam amino, dan zat sisa seperti urea. Namun, sel darah dan protein besar tidak ikut tersaring. Yang kedua, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Zat-zatnya seperti glukosa, asam amino, sebagian air, dan elektrolit akan diserap kembali ke dalam darah. Yang ketiga yaitu tahapan sekresi atau pengeluaran zat tambahan, yaitu terjadi di tubulus distal. Zat-zatnya seperti ion hidrogen, kalium, obat-obatan. Nah, ditambahkan ke dalam urin untuk dibuang. Hasil akhirnya yaitu hasil akhir dari urin yang mengandung yaitu urea, kreatinin, asam urat, kelebihan air, dan elektrolit. Urin kemudian dialirkan ke ureter untuk proses selanjutnya. Ureter, kandung kemih, dan uretra. Setelah urin terbentuk, urin akan melewati beberapa organ berikut. Yang pertama, ureter. Ureter adalah saluran sepanjang kurang lebih 25-30 cm yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya adalah mengalirkan urin melalui gerakan atau peristaltik. Yang kedua, kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi menyimpan urin sementara. Dindingnya terdiri dari otot detrusor yang dapat meregang. Kapasitas normal kandung kemih sekitar 300-500 ml. Yang ketiga, uretra. Uretra adalah saluran terakhir yang mengeluarkan urin ke luar tubuh. Pada perempuan lebih pendek, yaitu sekitar kurang lebih 3-4 cm, sedangkan pada laki-laki lebih panjang, kurang lebih 20 cm. Proses miksi atau berkemih. Miksi adalah proses mengeluarkan urin yang melibatkan sistem saraf atau otak dan sumsum tulang belakang, serta otot detrusor yang berkontraksi dan sphincter uretra yang berelaksasi. Proses ini bisa dikontrol secara sadar, tetapi juga memiliki refleks otomatis. Contoh penyakit sistem perkemihan. Berikut beberapa contoh penyakit pada sistem perkemihan. Infeksi saluran kemih atau ISK terjadi akibat infeksi bakteri, biasanya E. coli. Gejala meliputi nyeri saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil, dan urin keruh. 2. Batu ginjal terbentuk dari pengadapan mineral di ginjal. Gejalanya adalah nyeri hebat di pinggang, mual, dan terkadang terdapat darah dalam urin. Gagal ginjal, kondisi di mana ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik, bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi, atau infeksi kronis. Nefritis, peradangan pada ginjal, terutama pada glomerulus, dapat menyebabkan gangguan filtrasi dan adanya protein dalam urin. Penyakit-penyakit ini dapat berdampak serius jika tidak ditangani dengan baik.
Adapun beberapa cara merawat sistem perkemihan yaitu dengan minum air putih yang cukup. Dengan minum air putih yang cukup dapat membantu ginjal menyaring darah dan mencegah pembentukan batu ginjal. Yang kedua, tidak menahan buang air kecil, yaitu menahan urin terlalu lama dapat meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga, menjaga kebersihan organ intim, terutama untuk mencegah infeksi saluran kemih. Yang keempat, mengurangi konsumsi garam berlebihan karena dapat membebani kerja ginjal. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan menghindari rokok serta alkohol. Yang keenam, rutin pemeriksaan kesehatan, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Dan yang terakhir, dengan menjaga pola hidup sehat, kita dapat mencegah gangguan pada sistem perkemihan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem perkemihan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari ginjal yang menyaring darah, hingga proses pembentukan urin dan pengeluarannya melalui ureter, kandung kemih, dan juga uretra, semuanya bekerja secara terintegrasi. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, hingga gagal ginjal. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.